Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Di video kali ini gua akan coba untuk lanjutkan mengenai tutorial Dynamo, ya, bagian export import dari data Revit. Em, Dalam hal ini dari Excel ke Revit. Jadi kebalikan dari video tutorial yang sebelumnya tanpa menggunakan plugin tambahan sama sekali, melainkan cuma menggunakan tiga bagian ya, Excel atau spreadsheet, Revit, kemudian dikolaborasikan dengan Dynamo. Nah, adapun ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan coba tambahkan satu kolom ya berkaitan dengan karakteristik tertentu yang bisa kita import dari data Excel yang sudah ada. Harapannya bisa diimplementasikan buat kalian yang masih untuk beberapa case bergantung datanya dari Excel ya dan dicoba untuk import ke bagian Revit-nya. Nah, ini akan kita bahas dalam satu video kali ini. Oke, di sini gue punya satu data Excel yang sudah kita ekspor dari Revit juga ya, dan sudah dibahas dalam video tutorial sebelumnya. Yang mana misalkan kalian tertarik dan ingin mempelajarinya, bisa kalian tonton di tutorial yang sebelumnya. Nah, untuk bagian ini kita akan coba kembalikan. Jadi dengan data yang ada di sini, akan kita kembalikan untuk update informasi di dalam bagian Revit-nya. Nah, untuk itu, gue bisa kasih satu tambahan parameter di sini ya, yang menambahkan atau mengimprove bagian yang ada di platform Revit-nya. Nah, di sini misalkan gue kasih keterangan mark, ya ini akan kita isi dengan atribut atau ketentuan yang baru. Nah, di sini untuk marknya gue bisa tulis berdasarkan tiga pilihan. Misalkan ini kan case-nya basic wall, jadi bisa kita buat untuk secara progres ya dalam bagian konstruksi. Kan ada tiga bagian ya, secara utamanya gitu. Mungkin dalam progres konstruksinya sudah dipasang bata ataupun sudah di plaster ataupun yang ketiga sudah di aci gitu ataupun bagian finishing. Nah, misalkan di sini gue buat tiga karakteristik. Jadi pertama pasangan bata, yang kedua mungkin plesteran, yang ketiga acian. Ini gue acak aja ya, dan tentunya disesuaikan dengan case kalian nantinya di project yang lain gitu. Gue Ctrl V ya untuk export, untuk paste di bagian marknya. Dari sini kita punya 6 data yang akan kita masukkan di bagian Revit. Baik, di sini gue udah tampil opsi atau looks dari Dynamo ya, yang bisa kalian akses melalui tab Manage, lalu pilih Dynamo dan pilih New untuk menampilkan menu seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan scripting untuk mengimport data tambahan dari Excel yang barusan kita buat ke dalam bagian Revit-nya. Jadi di sini ketambahan satu parameter gitu ya untuk bagian mark-nya. Nah, untuk ini yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mulai memasukkan notes-nya ya. Untuk import sendiri, gue bisa pilih di sini import Excel yang ini ya. Dan ini kita bisa set ke manual dulu untuk prosesnya. Nah, di sini ada 4 bagian ya yang perlu kita beritahukan dari Dynamo-nya. Nah, dari sini gue bisa untuk file ya, berarti perlu kita akses file yang dimaksud tuh yang di mana gitu ya. Di file path. Dari sini gue bisa browse. Nah, tadi kan gue data Excel-nya gue save sebagai wall schedule. Oke, di sini. Nah, karena dia masih data XLSX di sini, belum bisa terakses di file, maka perlu kita konversi dulu. Namanya file from path. Gue arahkan, lalu ini ke file di sini. Kemudian sheet name-nya. Nah, tadi kan yang ada di bawah kiri Excel itu kan, dia di Excel kan ada beberapa sheets. Nah, tadi nama yang kita gunakan itu kan sheet 3 ya. Di sini. Bisa kasih nama sheet name-nya. Nah, ini kita perlu read as string untuk pilihan opsinya. Jadi dia true ya, benar sebagai string dibacanya, sebagai data gitu. Nah, dari sini kalau misalkan gua run, maka akan muncul 56. Ada banyak ya datanya, sesuai dengan jumlah yang diterima atau yang kita miliki di bagian Excel-nya. Nah, dari sini gue bisa explore lebih lanjut ya untuk memasukkan item marknya, yang mana mark ini ya, pemasangan bata, peseran, dan seterusnya gitu.
Nah, untuk itu pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu hapus dulu ya bagian ini yang atas-atasnya. Karena kita nggak butuh import di bagian atasnya ini, ya kan? Family type kita butuh isi-isinya. Yang mana di pemasangan bata kah, flash run kah, atau acian kah. Nah, untuk itu kita perlu satu nodes di sini yang mana namanya remove at index. Sini. Lalu datanya gue pilih ke list dengan indikasinya kode blok dia yang bagian 0. Tuh. Kenapa 0? Karena 0 kan yang menunjukkan list di sini. 0, maka kita perlu hapus ini. Jadi ya pilihnya 0 gitu kode bloknya. Seperti ini. Gue pilih run. Lalu dia berkurang ya menjadi 48 saja untuk jumlah listnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lakukan transpose. Karena tadi kan datanya seperti ini tampilannya. Kita perlu balik, jadi dengan menggunakan fitur transpose. Kalau misalkan kalian pernah dengar transpose metrik, ya, yang dipelajarin di kuliah atau di sekolah, itu ada di sini. Kita akan coba aplikasikan. List, kita pilih transpose, terus run lagi. Nah, dia tetap 48, tapi arahnya berubah ya. Jadi setiap list mengandung atau terdiri dari karakteristik per itemnya. Jadi dibalik arahnya yang ke vertikal jadi ke horizontal. Oke. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan lagi untuk menambahkan set parameter. Yang mana di sini kita punya data yang nomor 7 nih ya, bata besaran acian. Kita mau masukkan di bagian dinding kita. Nah, langkahnya pertama kita perlu pecahkan dulu untuk mendapatkan item di indeksnya. Oke. Caranya kalian bisa menggunakan ini, list.get item at index. Nah, jadi listnya yang mana? Listnya dari sini ya. Indeksnya nih adalah tipe ini ya, nomornya nih. Nah, kita kan butuh ID ya kan, sama butuh isinya apa. Jadi isinya itu ada di list ke-7, ya kan. Sementara ID-nya ada di list ke-0. Maka di sini gue bisa buat kode blok 0 dan 7. Ya enggak? Seperti ini. Ini ke 0 ke atas. Nah, ini list get itemnya gue tekan kontrol, marahkan ke bawah seperti ini. Bisa dirapikan dikit ya. Begini. Nah, terus yang kedua itu indeks yang di sini, yaitu yang ke-7. Gue bisa run. Nah, yang ke-7 dia mendetek bagian tertentu saja, sementara ini dia mendetek bagian yang ID-ID-nya saja gitu. Nah, dari sini bisa kita tambahkan ke parameter baru gitu ya. Nah, misalkan sini gue lihat dulu. Kita bisa menggunakan mark di sini ya untuk kita coba aplikasikan gitu, implementasi dari list di sini. Mark kan juga masih kosong, bisa kita manfaatkan saja. Nah, untuk itu ada sedikit notes lagi yang perlu ditambahkan ya. Yang pertama adalah element.set parameter by name. Jadi berdasarkan nama kita coba tambah isinya gitu. Nah, di sini untuk elemennya ya, berarti kan dari ID-nya. Nah, kan karena di sini gue punya ID, berarti kan bisa ID-nya gue jadiin elemen. Jadi dibalik gitu ya. Ini kalau misalnya kalian sudah nonton video tutorial yang beberapa sebelumnya gitu ya, ini mungkin tidak menjadi kendala untuk proses pemahamannya. Elemen seperti ini di sini. Nah, untuk parameter name-nya, lu bisa kasih string ya kan, karena parameter name-nya tadi mark ya. Mark di sini. Lalu ini gue jadikan ke parameter type. Lalu untuk value-nya dengan diambil dari sini, karena kita mau isi marknya di sini dengan isi di sini ya, pilihannya ada 6 item sebagai value. Nah, ini masih null dan di sini juga masih kosong gitu ya, mark kosong, sini marknya juga kosong. Nah, untuk menambahkannya gue bisa satu kali run di sini. Tuh, lalu dia input di bagian dindingnya. Kita lihat dia bervariasi, ada yang plesteran, acian gitu ya, pasangan bata dan plesteran dan lain sebagainya. Meskipun di sini sebenarnya gue salah, kurang tepat gitu untuk memilihnya pakai concrete karena ya gue cuma ilustrasi aja untuk aplikasi sebenarnya kan yang sesuai untuk kalau misalnya kita bilang pemasangan plesteran kan harusnya di sini item yang memang merepresentasikan objek batu bata gitu. Tapi anyway,
kalian bisa kembangkan lebih lanjut untuk diaplikasikan dalam pekerjaan ataupun tugas-tugas kalian yang kedepannya, dengan harapan bisa menghasilkan objek yang otomatis dan jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Oke, cukup sekian tutorial dari gua. Ya, silahkan di like dan subscribe jika kalian menyukai video ini, dan silahkan disebarkan ke teman kalian jika ingin mempelajari tentang Revit, khususnya proses automasi yang bisa dilakukan dengan tambahan beberapa platform lainnya. Gitu. Oke, cukup sekian tutorial dari gua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye bye.